ingat banget gue dibayar awal-awal tuh setiap game itu cuma 15.000. 15.000 per game. Juara PMCC, dibayar 15.000. Betul. Lu mau aja dibayar 15.000. Ya itu yang tadi gue bilang gratefulnya gue sekarang. Dulu gue gak terlalu ngejar uang akhirnya. Segigih itu ya. Iya, karena gue rasa gimana ya, gue udah tadi nyelup gitu kan, kayak nggak mau sia-sia aja gitu loh, pengen terus kejar. Ya, mumpung udah dapat momentumnya. Betul. Oh anjir, cash 15.000 itu beli nasi bungkus aja kagak dapat apa-apa anjir. Dan 2 minggu cairnya. XD. Check it out. Nggak usah formal-formal. Aman, santai. Nggak usah formal-formal. Santai, bro. Nih, kita udah kedatangan nih Eldoge ya. What up guys? Caster PUBG Mobile terkemuka. Waduh. Nomor 1. Tiga lah. Enggak lah. Karena 1. menurut gua semua caster yang gua kenal itu nomor 1. Mantap. Pasta itu nomor 1, lu nomor 1, Flow nomor 1. Kalau gua di atas lu semua. Oh, ada ininya ya, ending statementnya ya. Boleh, Son. Ini abis ini Jelly ngomel nih, kok gue gak disebut Jelly nomor 1. Siapa lagi? Sanskuy nomor 1. Semuanya dah. Semuanya. Oke. Ngapain sih lu masih nge-cash? Apa kabar lu? Hah? Baik, alhamdulillah. Semenjak kita berseberang game ya, jarang ketemu ya kita ya. Iya, makanya udah gak mabar lagi juga kan. Lu yang kagak mabar, gila. Ya, gimana ya? Lu kan udah nih, lu tuh dulu waktu sebelum jadi caster gede masih mau main sama gua. Sekarang lu udah lebih besar dari gua, namanya udah bisa swipe up. Gak ada, lu bro. udah gak mau lagi main sama gua. Gak ada gitu, bro. Gua selalu WhatsApp, Jan, ayo Jan main. Selalu WhatsApp. Ayo Warzone Jan, ayo main. PUBG Mobile juga gua main deh Jan. Sorry Son, gua lagi nge-cash. Itu kayaknya ada sebuah fakta yang tidak benar. Faktanya salah cok, itu gak ada guys. Tapi memang kemarin lagi hektik banget tuh, sih. Kan dia ngakuin sendiri. Iya kalau itu benar. Cuman kalau menolak untuk bermain tidak. Tidak. Emang pulang rumah gue tepar banget. Iya sih udah pastilah. Lu nge-cash dari jam 1 cok aja. Aduh jurit malam apa nge-cash bro. Apalagi Sanskuy si tukang nebeng kan. Nganter dia dulu. Wah gila. Sanskuy itu maunya diantar. Maunya diantar dan dijemput. Oh ya dan dijemput. Sanskuy, kalau lu nggak ngasih gua apa-apa sih parah. Sanskuy sekarang udah sesombong itu. Sombong banget gitu. Starskuy dia namanya sekarang. Oh udah. Kalau misalkan udah San lu nanti nyampe sini lu jalan sendiri. Enggak, gua maunya diantar. Gua maunya dijemput juga. Ya. Tapi ngeri cuk, Sanskuy udah punya fanbase. Oh gitu. Gua pernah main sama dia. Terus gua bercanda karena main ya. Goblok lu Sans, gua bilang gitu kan. Ada yang DM gua, "Bang, jangan ngata-ngatain Sanskuy nanti mentalnya kena." Gokil. Tapi Sanskuy gue liatin DM-nya dia malu sendiri. Sanskuy goblok. Goblok lu, goblok. Ayo mana fanbase-nya Sanskuy, serang gua. Serang Wilson. Sekalian follow gua biar bisa swipe. Jangan lupa, biar swipe Wilson. Aduh, gua tuh seneng banget kalau ada haters, tau enggak? Siapa tahu ujung-ujungnya dia follow kan. Iya, betul. Pas dia tahu kayak udah dari 2015 nge-cash, oh iya deh saya follow deh. Betul. Siapa tahu. Tapi enggak ada tuh. Aduh, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Cuman ya begitulah. Soal kita cerita tadi. Waduh. Nanti cerita lagi dong di sini yang gitu. Gak bisa semua. Lagi sibuk apa sekarang? Udah kelar PMPL nge-cash apa lagi? Sekarang paling nunggu event-event komunitas. Terus alhamdulillahnya juga mungkin karena udah berjalan 2-3 tahun gitu ya, e-sport yang udah bener-bener dari 2018 gitu kan yang hype banget karena sosial media juga makin banyak. Sekarang beberapa event kampus juga sih minta. Oh ya? Iya, dan kagetnya gue bahkan notabene-nya kan e-sport ini kan kayak main-main, senang-senang. Ternyata sampai universitas luar namanya malah basicnya lah Universitas Islam Malaysia. Ngadain PUBG Mobile. Terus ngajaknya lu? Ngajak gue. Nge-cash dalam bahasa Indonesia. Karena untuk Perhimpunan Pelajar Indonesia. Cuman poinnya adalah literasi e-sport masuk, nggak cuman main-mainnya doang, tapi karena sekarang olahraga prestasi kan, jadi masuk. Kemarin juga UPJ ngadain, ajak ke sana. Udah segede itu ya? Segede itu apa nih? E-sportnya kan? E-sportnya. Iya. Emang apanya lagi yang gede? Badan saya sih. Makin melebar guys. Gaji, mudah-mudahan. Amin. Nah, tuh kode tuh. Halo, Ririn.
Nah, berarti lu sebentar. Gue tuh nggak berasa ya. Sekarang udah di 2021. Lu nge-cash udah dari kapan sih? Gue aja lupa loh. Kalau bener-bener nge-cash 2018. Itu pas lu PMCC kan? Iya, PMCC terus 2019 ketemu lu kan, PINC tuh. Udah habis itu ya terus lah grinding dari komunitas, gue nge-casterin kayak jalur gue mirip-mirip Sanskuy lah bisa gue katakan. Atau Sanskuy mirip gue berarti ya, karena kan dia selepas gue. Jadi nge-cash dari komunitas dulu, dia ngelempar in-game doang, gue yang ngurus OBS-nya, bla 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 semua sampai akhirnya ya alhamdulillah kepake di PMPL gitu. Gak berasa ya udah dari 2018 itu ya. Itu dia makanya itu 2021 aja kan. Gue tuh berasa masih kayak ini baru tahun lalu kayaknya Ojen nge-cash. Yes, tapi gue juga berasa kayak season 1 tuh kayak kayaknya baru kemarin dah. Season 1 gue kira tuh beberapa bulan yang lalu. Season 1 tuh tahun berapa ya? Sebenarnya memang 2020 cuman kan kayak awal gitu loh. Memang COVID skip sih. Gue ingatnya tuh gue bahkan kaget waktu dikasih tahu PUBG Mobile PMPL-nya udah sampai season 4. Hah? Udah season 4? Iya, sebentar lagi season 4 gitu kan. Gue season 2, season 3 kok gak dipanggil? Enggak. Kok gue gak inget ya ada season 2, season 3. Bener-bener pak-pak. Karena Anda fokus ke yang lain. Wilson juga makin sukses guys. Alhamdulillah. Lihat dong nih, franchise bro. Ada yang mau franchise Gela HF gak? Bikin ayam goreng ya apa kayak. Cuman nih kan lu nge-cash dari 2018. Lu sekarang masih kuliah gak sih? Udah lulus kan? Udah lulus dari kapan kan lu? Lu kenal ke dunia game, ini pertanyaan template podcast GLHF. Ini biar kita tahu gimana ceritanya sampai lu akhirnya ada di sini. Gimana ceritanya lu kenal ke sebuah game? Apakah kalau beberapa orang yang gue ngobrol di podcast pasti ngomongnya ada yang langsung warnet, nggak nyentuh konsol sama sekali, ada yang konsol dulu ya seperti jalur umum pada umumnya orang main game. Kalau gue mungkin kalau tarik ulurnya panjang banget ya pasti nggak langsung PC ya. Seringan memang dulu kan PS1 lah gitu kan istilahnya. Cuman memang nggak tahu kenapa attach-nya ke PC sebenarnya di awal tuh. Cuman justru mainnya itu bukan yang sekarang banyak di e-sport. Game-game kayak Age of Empire, terus Stronghold, Starcraft. Nerd banget sih lu. Terus apa? Lu main Starcraft? Main, tapi cuman sebentar. Gue lamanya main yang Tiberium Conquer tuh, Command and Conquer tuh gue main semua. Bentar, berarti lu main konsol itu waktu TK SD gitu? Ya, TK SD, PS1, PS2 doang. PS1, PS2. Yes, 3 sampai 5 sekarang nggak pernah gue sentuh. Maksudnya kayak cuman kalau datang ke orang yang punya ya udah main. Iya. Numpang main gitu. Nggak pernah yang nyari kayak ke rental gitu, nggak pernah. Berarti lu main PS-nya itu di rumah kan? Lu punya konsol? Punya, sampai PS2. Sampai PS2. Habis itu lu nyentuh ke game PC? Game PC, udah attached tuh. Apa game PC pertama yang lu mainin? Game PC pertama yang gua main Age of Mythology. Malah bukan Age of Empire doang. Bukan Age of Empire duluan. Yang mitologi itu yang Zeus yang ada Zeus, Odin, bla 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 gitu. Ya. Gue main gituan bro dulu. Anjir nerd banget. Kacau sih. Kalau ingat sekarang sih kacau sih. Apalagi dulu modelnya tuh tau gak sih lu yang kopi dari warnet. Nah kan masih goblok ya. Kopinya ikonnya doang. Oh iya benar. Yang di shortcutnya doang. Betul. Gue juga setolol itu dulu soalnya. Gak ngerti nge-crack kan. Battle Realms kan butuh nge-crack dulu. Gue main Battle Realms. Wah dulu gue edik banget. Sampai akhirnya Pokemon gue edik banget. Pokemon emulator itu loh. Game Boy. Iya, tapi di PC. Yang di PC kan, yang lu kalau mau jempetin pencet spacebar. Spacebar, betul. Kalau mau nangkep Pokemon Legend shift F1 dulu. Iya, betul. Quick save dulu. Biar enggak kepake Master Ball-nya kan. Iya. Itu saking dulu mainnya begitu. Tapi kalau cerita panjangnya lagi ke kenal kompetitif sebenarnya setelah gue lulus SMA sih, karena gue SMP SMA kan boarding. Ya kan? Jadi SMP SMA tuh boarding school. Boarding school gue, asrama gue. Asrama. Lu anak asrama. Asrama banget gue. Asrama di mana? SMP gue di Karawang. SMA gue di BSD. Oke. SMA di BSD. Anjir lu anak asrama. Asrama, bro. Gak ada. Terus selama di asrama lu ada bandel-bandelnya? Ada lah, pasti bandel ada lah. Ngapain lu? Cabut warnet juga ada gue. Oh iya? Botak gue SMP. Bentar, lu dibotakinnya gara-gara? Karena cabut warnet. Gimana kan, tuh ceritanya? Jadi kan ada giliran keluar gitu kan. Apa sih kunjungan gitu kan. Nah gue gak didatengin orang tua kala itu. Jadi ada orang tua temen dateng, gue ngumpet di mobilnya. Ya orang tua temen lu juga mendukung berarti lu cabut sebenarnya. Cuman kan dia pulang duluan dong ke asrama. Karena kan dia cuma belanja jalan sama anaknya kan. Gue di warnet. Pulang-pulang gue sendiri ditanya sama satpam lapor ke guru asrama. Ih cepu banget. Iya, waktu itu gue nggak ngerti nyogok dia pakai kopi sebenarnya. Nyata gue baru dapat ilmunya. Kelas 3 gue bisa cabut. Maaf ya. Buat anak-anak Alwina pasti tahu.
Anjrit, berarti lu sempet cabut warnet ya, SMP SMA cabutan lah ya. SMP main lu point blank kan tuh. SMA karena ya thanks God-nya gue dapat sekolah yang cukup prestis lah, maksudnya beasiswa. Jadi emang fokus belajar SMA tuh. Cuman entah mengapa ketika keluar SMA ya itu lihat PC lagi, gue punya tabungan, gue bisa build CS:GO tiba-tiba gila banget kan kalau itu kan. Main lah gue, seru kan. Ketemu lagi sampai akhirnya itu kuliah gue banyak kan akhirnya kupu-kupu, kuliah pulang main CS. Main CS sama adik gue. Wah, gitu. Berarti lu SMP SMA main game warnet ya, PB gitu. PB, Ayo Dance. Iya, Ayo Dance gue enggak. PB sih, PB. Dota enggak. Dota enggak main. Dota justru gue baru nyentuh pas kuliah. Oh, berarti ya nyentuh langsung. Game PB doang lah ya. PB doang, betul. Terus setelah lu lulus SMA lu main CS:GO. Sama Dota, tapi CS:GO-nya yang gue gila banget. Seautis itu lu main CS:GO. Seautis itu, literally autis. Teman-teman gue kuliah pasti tahu banget kayak gue dipercaya di beberapa organisasi terutama di semester 3 ke atas kan. Tapi ya itu gue cabut, pokoknya kelar organisasi gue udah gak peduli nongkrong bullshit gitu. Udah gue main CS pulang. Lu main CS:GO rank apa lu, sampai rank apa? Gak pernah rank tinggi banget sih, LE deh kalau gak salah paling tinggi. Udah itu. Tapi kalau adek gue emang jago dia. Sampai GE gue di-carry adek gue lah seringan. Adek lu sampai GE? Adek gue sampai GE. Jago adek lu? Adek gue jago, makanya cuman dia gak mau fokus ke e-sport. Nah, waktu lu main CS kan waktu itu scene CS kan lagi gede-gedenya ya. Ya, apalagi di luar negeri. Betul. Lu ngikutin gak scene CS Indo waktu itu? Ngikutin cuma NXL doang. Gue fanboy NXL banget kala itu. Walaupun gue gak terlalu kenal player ya, karena gue gak social media nerd sih sebenarnya. Facebook gue gak aktif, Instagram awal-awal gak buat, bahkan apa dulu pet gitu-gitu ya. Oh iya, gue gak main pet sih. Gak buat sama sekali gue, cuman taunya NXL tuh berprestasi kan kala itu kan. Sampai dulu kan zamannya di Steam itu sign Steam profile aku dong. Oh iya. Nah, itu sampai desain masih ada Roseo. Lu desain sama Agil. Sama Roseo. Sis. Oh, SIS, Agung. Iya. Frost Misty enggak deh kayaknya, cuma 2 waktu itu. Sampai gua ke Pondok Indah Mall nyari merchandise-nya tuh. Oh yang iya. Backpack itu sama yang backpacknya ini gitu. Body pack kan? Body pack, ya betul. Anjir lu nerd banget. Lu se-fanboy itu sama NXL. Se-fanboy itu. Karena gua jujur memang NXL kan berprestasi ya. Cuman gue belum lihat yang lain di tim Indo. Padahal kan makin kesini gue diskusi sama lo mau Muawa dan lain-lain banyak sebenarnya tim Indo kan. Cuman yang memang taunya NXL gue kala itu. Oh gitu. Keren kan dulu bajunya. Wih. Gila. Punya gue dulu. NXL win. Yeah. Ngeri banget. Betul. Terus lo main CS:GO sampai kelar kuliah lu masih main? Enggak, sampai semester 10 apa ya kan gue apa yang menghentikan lu main CS:GO pada karena akhirnya nggak sempet sih. Karena yaitu lu kuliah apa bentar? Gue kuliah hukum. Cuman kan gue ada turn back point tuh beberapa kali. Di UIN. Di UIN. Literally gue gak punya teman main. Kalau di CS:GO, Dota masih ada beberapa. CS:GO gak ada sama sekali. Lu lulusan hukum? Lulusan hukum. Pintar juga nih temen gue. Terus aduh, oke. Anak hukum mainnya tembak-tembakan polisi dan teroris. Betul, teroris. Jadi saya tahu secara secara hukum CS:GO itu benar apa tidak? Wah, secara hukum tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau praktiknya di dunia nyata. Ya itu masalah. Itu dia. Ngebom tempat yang sama berkali-kali. Iya. Goblok. Kayak nggak bisa tempat lain gitu ya. Iya. Ya ampun. Berarti lu main sampai semester 10. Ya. Abis itu nggak main lagi. Fokus nyelesain kuliah kan. Nyelesain kuliah. Bertepatan PMPL 1 kan waktu itu kan. Oh berarti nggak lama. Oh iya jaraknya berarti nggak lama banget ya dari sekarang ya. Betul. Makanya waktu itu kan gue masih bisa jual-jual kayak lulusan PMCC bla 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 gitu kan. Sekarang udah enggak. Cuman sama ini sih yang salah satu berhentiin gue juga turn back point juga karena kan apa tuh? Gimana ya? Gue ngerasa udah terlalu lama nih kuliah. Akhirnya iya yang sampai semester 10. gue baru ngitung tadi semester 10 itu 5 berarti tahun. Gue lulus tuh semester 12. 6 tahun. Dan itu kan apa namanya kan ada ini kan apa modelnya dari semester 6 itu gue gak mau beratin orang tua kuliah. Jadi ikut beasiswa. Nah di beasiswa gue gak terlalu aktif. Padahal beasiswa gue ini modelnya harus kerja sosial gitu loh. Iya. Jadi gue cuma di balik layar dari dulu tuh ngedit video doang. Gak turun langsung. Nah salahnya gue di situ dulu. Kira-kira sadar. Yaudah kelarin. Abis itu gak bisa ya e-sport seneng gitu. Jadi terus sampai sekarang. Jadi lu ngikut PMCC itu semester berapa? Semester 8 berarti ya. 8 atau 7 gitu sih. Oh berarti waktu lu ikut PMCC lu masih main CS? Masih. Walaupun scene-nya udah mati. Scene-nya udah mati, tapi nggak yang sering banget gitu. Udah pindah ke PUBG Mobile karena kan 2018 ya.
apa itu udah semester 10 ya, pas 9 gue lupa. 9 ke 10 transisi. Jadi saat itu tuh udah apa ya, kayak spek PC itu udah makin nggak ngangkat kan main CS:GO kan. Habis itu keluar PUBG Mobile bisa emulator. Jadi walaupun HP nggak bagus, main di PC bagus kan main. Jadi gue hektik main di situ. Oh lu jadi jalur PUBG Mobile jalur emulator dulu. Awal-awal 2 season gue main 2 season emulator. Cupu lu. Wih, tapi emulator kan lawannya emu juga. Oh iya juga sih. Berarti semester segitu lu masih main CS, casually mulai switching ke PUBG Mobile di PC juga kan? Di PC. Akhirnya lu ikut PMCC. Betul. Dari mana lu tahu PMCC? Karena jadi kan waktu itu gue live streaming di platform Cube TV kan. Lu sempet live stream dulu? Sempet live stream. Official gue Cube TV. Oh ya? Official. Terus? Tapi karena masalah. Iya. Jadi akhirnya gue bingung ngapain ya. Gue suka nge-casterin event-event kayak kan kita nyari viewer kan. Jadi giveaway yuk bareng-bareng di 3 live streaming yang berbeda gue casterin. Karena gue itu suka pada saat CS:GO zaman-zamannya. Gue malah Shroud sebenarnya nggak terlalu familiar. Gue tuh lihat Kenny S saat dia momen main snipernya atau inhuman reactionnya. Player siapa tuh yang didedas gitu-gitu. Itu si Hiko ya. Kayak seru banget kan ada caster kan. Akhirnya gue coba. Ya udah ikut PMCC. Nah pada saat PMCC kala itu kampus gue karena mungkin gue ngeliatnya karena kampus Islam ya, jadi bukan kampus yang mau dituju PUBG nih awalnya. Karena bedanya. Oh karena waktu itu lagi kasus bukan sih? Ya sempat yang bilang yang haram-haram itu kan, Aceh itu kan. Dan ditambah kampus gue ini beda. Ada beberapa kampus saat PMCC itu di live streaming kan di Facebook. Kampus gue nggak ada sama sekali di live streaming kan. Tapi kala itu orang Tencentnya datang, Ko Andrew Tobias. Jadi gue datang, dia lihat, ini casternya bagus nih, daftar aja. Akhirnya gue daftar PMCC casteran. Tadi gue nggak tahu ada casteran di PMCC, cuman yang main doang. Lah dia tahu lu nge-cash-nya bagus gimana? Datang ke kampus. Oh lu lagi nge-cash. Lagi nge-cashin anak-anak main di aula gitu. Ya ampun. Baru habis itu daftar. Dulu inget banget gue masih ada Monang, Cok. Datang. Oh iya. Iya, datang ke situ. Anjrit, itu tahun 2018 ya. 18 akhir. Akhirnya lu nge-cash. Jadi pertama kali lu nge-cash tuh di aula. Di aula. Yang tidak di live stream. Tidak di live stream. Kebetulan si Andrew datang. Ngeliat lu suruh daftar. Betul. Akhirnya lu daftar. Akhirnya gue daftar. Daftarnya juga itu karena punya kenalan streamer kan. Jadi mereka gue modalin buat room ya ecek-ecek lah hadiah UC. Gue nge-casterin sambil record gameplaynya. Gitu. Terus akhirnya prosesnya gimana sih ikut PMCC itu? Jadi kita nah ada lucu juga kan modelnya kan kita nge-send link YouTube. Link YouTube kan. Nah, gue bingung nih kok nggak ada reply ya email gue. Gue tuh sampai ada kali 30 atau 35 kali gitulah. Jadi gue ngirim terus. Gue tiap hari nge-send. Sampai dikira spam kali itu. Nggak ada reply-nya kan. Karena menurut gue saat itu di 2018 casteran itu belum butuh banget gitu loh. Belum kayak sekarang krusialnya caster di event gitu loh. Karena udah punya orang-orangnya kan. Dan dulu kan ini mungkin pendapat gue aja. Gue lihat dulu caster satu game boleh nih ke game lain, gak ada masalah gitu loh. Kalau sekarang kan ada boundary-nya, ada batasannya kan gitu kan. Jadi kayak gue datang pun saat menang kala itu ya nggak ada yang nyambut istilahnya. Kayak udah. Iya, ya udah. Untungnya sekarang ya alhamdulillah jadi temen. Kayak Rigel ketemu terus DJ terus Pasta nggak ada nyapa gue waktu itu. Om Wawa doang, itu juga Om Wawa karena gue fanboying dia. Karena gue nontonin dia live streaming kan. CS:GO kan. Zaman ya, dulu kan? ya. Zaman dulu. Itu M4-nya dia masih haul tuh. Nah, masih awal dia. Bangke udah dijual sekarang buat makan anak, buset. Sedih banget sih scene kita. Berarti ya soalnya lu beda jalur nih cara masuk ke dunia casternya. Lu jalur prestasi, gue jalur nekat. Betul juga jalur nekat. Kalau gue Om Wawa itu jalur nekat. Belajar dari nol ya nekat sendiri. Kalau ada yang manggil syukur, kalau enggak ya udah. Ini kan dia dari jalur prestasi nih ngikut. Lu berarti caster hunt pertama ya? Pertama. Di Indonesia bukan sih? Waktu itu caster hunt kan hampir nggak ada sama sekali. Kayaknya seingat gue nggak ada. Sebelum itu nggak ada kan? Nggak ada. PMCC itu pionir kan? Caster hunt baru tuh Mobile Legends ngikut. Betul. Terus ada beberapa kayak Bubu ngikut buat juga. Ya, Bubu juga ngikut, bikin juga. Barulah akhirnya ya sekarang jadi banyak tuh caster hunt. Nggak tahu dan nih ada lagi apa nggak. Valorant jangan bikin caster hunt. Anda tidak butuh caster. Nggak butuh. Wilson masih saya produktif. butuh kerjaan. Masih produktif kan Son? Iya. Saya masih umur produktif, masih bisa perform dengan baik. Betul, masih main juga. Jadi tolong banget. Aduh enggak sih, gue gak sesedih itu juga bangke. Nah abis itu, waktu lu ikut caster hunt,
Lu kepikiran gak sih lu bakal ada di titik ini sekarang? Enggak. Apa kayak lu cuman ya I'm going for the prize, I'm just going for the money. Kalau udah dapat duitnya ya udah, ya kalau enggak ya udah gue melanjutkan karir gue di dunia hukum, atau lu kayaknya gue mau nekenin deh. Gratefulnya gue sekarang lihat gue saat itu memang cari achievement. Jadi nggak, gue ya tentulah melihat ya ada prize pool bla bla bla, tapi gue nggak bisa cerita banyak lah tentang prize pool dan lain-lain ya. You know lah kenapa kalau gue nggak bisa cerita berarti ada sesuatu kan. Cuman dalam artian begini, lebih ke arah kala itu wah gue bisa juara ternyata gitu doang. Karena tadi beranjak dari memang gue cinta e-sport gitu loh. Memang suka main, suka nonton juga, dan suka ngebet. Waduh. Suka, iya bener. Bener itu. Suka ngebet bro. Iya kan? Itu. Jadi kan kayak itu jalur pertama buat jadi caster adalah lu ikutin dulu scene betnya bro. Karena ketika lu udah ikut scene betting, mau nggak mau lu harus ngerti timnya. Betul, tahu kan dia main di sini. Oh ini strong map dia nggak nih? Yang lagi turun siapa ya kan? Mental dia gimana? Tuh gitu guys. Ini turni kecil sabun nggak nih tim gedenya? Kayaknya sabun deh. Kayaknya nggak mungkin deh dia. Iya itu udah pasti. Karena lu nggak mau kalah kan? Kayaknya gedean menang betnya daripada prize. Iya. Atau nih, ini mengajarkan yang tidak baik nih. Tapi itu kan udah dulu. Itu sekarang udah dulu. Sih udah gak banyak. Sekarang udah. Malah udah gak ada lah. Sudah menghindari jalur haram. Alhamdulillah saudaraku Fauzan. Udah aman sekarang. Jadi dari PMCC, abis itu lu langsung dipanggil nge-cast gak sih? Enggak ya? Sekali PMCO tapi cuma satu match doang. Literally satu match. Habis itu gue bingung kan, gue kontak Koendro ada nggak ada, belum ada. Karena memang scene-nya pun belum seramai sekarang. Nah gue kira gerak cepat dong, gue nggak mau nyelup cuman jempol doang istilahnya nih di kolamnya e-sport. Gue kontak kayak ada waktu itu namanya IO dari Padang sih yang gue sering kontak tuh, yang kerja sama salah satu toko HP malah. Dia buat event, betul. Dulu belum banyak yang buat event kayak sekarang kan, komunitas belum banyak. Jadi udah lo buat event, gue streamingin di YouTube gue. Nanti semuanya gue yang urus, OBS ya bla 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 semua, tinggal masukin logo-logo lu doang. Dan di awal gue inget banget, ini bukan maksudnya gue nggak grateful atau gimana ya, cuma maksudnya buat teman-teman tahu, inget banget gue dibayar awal-awal tuh setiap game itu cuma 15.000. 15.000 per game. Juara PMCC. Dibayar 15.000. Betul. Lu mau aja dibayar 15.000. Ya itu yang tadi gue bilang gratefulnya gue sekarang. Dulu gue nggak terlalu ngejar uang akhirnya. Segigih itu ya. Iya, karena gue rasa gimana ya, gue udah tadi nyelup gitu kan, kayak nggak mau sia-sia aja gitu loh, pengen terus kejar. Ya, mumpung udah dapat momentumnya. Betul. Oh anjir, cash 15.000 itu beli nasi bungkus aja kagak dapat apa-apa anjir. Dan 2 minggu cairnya XD. 15.000 berapa pertandingan lu ingat? 5, jadi 75.000 kan? Cairnya 2 minggu. Goblok. XD. Berarti pas lu nge-cash di yang counter HP itu, counter HP. Emang counter HP ya? Betul. Dapat 75.000. Itu setelah PMCO. Waktu PMCO lu nge-cash sama siapa? Ingat enggak? Sama Bang Pen. Sama Bang Pen. Yes, waktu itu Bang Pen masih rajin nge-cash ya? Tapi gue mau cerita nih. Apa tuh? Jadi yang gue bedakan sekarang, halo teman-teman semua yang baru masuk e-sport. Orang-orang e-sport sekarang sudah jauh lebih baik. Udah open banget. Ini gue baru mau nanya gimana rasanya nge-cash sama Bang Pen. Jangankan Bang Pennya dulu, Son. Kan sebelum nge-cash kita ke ruang talent. Oh iya. Iya dong. Gue masuk duduk ya. Gak ada yang nyapa. Oh ya? Ingat banget, Civela, terima kasih. Anda adalah salah satu orang pertama di e-sport yang nyapa saya. Anjir. Tapi gue sekarang paham kenapa perilaku saat itu ada. Karena ya semua pasti insekuritas dengan job ya kan. Kemudian juga orang baru ini punya quality atau enggak. Itulah kembali lagi gratefulnya gue gak pernah dendam saat itu. Tapi memang saat itu ya gemeter lah gue kan. Kicep juga. Kicep dong di ruang talent. Gue biasa ngeliatin Janice Eng ada di situ lagi dandan. Ada Bang Pen gue liat kontennya ada di situ. Justru Pasta gue dulu gak kenal. Pasta sama Wolfie gue gak terlalu kenal. Tapi kan ngeliat mereka kan. Terus Clara datang. Itu yang gue bilang dulu kayaknya gak ada boundaries antar caster, tetap datang event gitu kan. Gue diem kicep aja, udah duduk. Habis itu juga dulu ya pokoknya gitu dah saat itu nge-cast langsung sama Bang Pen. Dan kala itu Bang Pen suaranya lagi serak. Jadi gue yang disuruh ngambil hype-nya gitu. Dan inget banget kala itu gue nge-cast ya teriak doang istilahnya. Cuma tahu ha gitu loh. Gak ada gue mainin kayak yuk ya kan. Lu kan salah satu orang yang negor gue kan. Malah dia yang paling negor gue di PINC itu. Terus udah ini dulu. Ya udah. PMCO dulu. Terus kayak gitu PMCO. Dan ya itu sih kalau diingat sekarang ya cukup sedih ya. Karena
ya bukan karena bayaran doang ya. Gue sadar bayaran kala itu pasti kecil banget kan. Yang kedua ya gue pulang aja cabut aja gitu loh. Gak ada yang kayak nahan yuk ngumpul dulu ngobrol dulu, gak ada. Dan sorry pas, gue udah cerita sini ke Pasta juga. Ingat banget dulu Pasta beliin Starbucks, anak-anak semua kan di ruang talent, gue gak ada tawarin. Parah sekali. Makanya dulu tuh jujur gue sempet kesel tuh liat Pasta tuh. Cuman ternyata ya itu, makin kesini kan tau lah. Ada insekuritas, ada apa. Karena gimana pun ini kan business of trust ya. Dan quality gitu kan. Pasti kala itu ada. Cuman ya makin kesini semua makin dewasa, gue makin memahami ya. Thanks God-nya justru sekarang jadi teman sama mereka semua gitu. Betul, itu dia. Memang kalau misalkan apa ya? Gue nggak tahu sih kalau gue mah sama nggak tahu lu sepanggung sama gue jarang ya? Sekali doang Son, yang benar-benar offline. Iya ya. PNC doang. Gue dulu kalau nge-cash ya gue jarang sih event offline sama orang yang gak gue kenal ya, karena scene gue cukup kecil. Jadi kayak kalau ketemu orang ya ketemunya orang dia lagi. Gue nggak pernah nih ketemu caster yang dalam tanda kutip junior banget di scene yang gue mainin. Jadi gue baru tahu mungkin karena kan gue nggak pernah jadi caster yang seterkenal itu ya. Aduh. Untuk sampai apa namanya di tahap rajin di ruang makeup gitu nggak ada bro. Gue anjrit, gue mah paling mentok di rumah sendiri. Datang pakai jas sudah langsung cash ya. Iya datang nyampe jas jalan dah. Jarang banget gue nge-cash offline pada waktu itu. Jadi lu nge-cash PMCO. Itu udah pengalaman lu ketemu si Pasta tuh. Lemes kan. Terus teman kampus gue cuma 2 yang datang kan. Karena gak pada ngerti e-sport dong orang. Tapi itu datangnya gue udah seneng banget kan. Kita foto di Central Park kan. Achievement banget ya dulu ya. Achievement banget kan. Mana gue gak ngerti lagi Central Park. Mallnya susah banget kan itu. Iya, itu. Parkirnya semua. Mallnya iya parkirnya bangsat sih. Iya karena waktu itu ngekasih di Pullman. Ya nanti siapa tahu yang punya Central Park lagi nonton benerin parkir lu goblok. Susah banget. Lu tiru tuh Ion. Iya gampang hijau aja jelas. Parkir terbaik di mall semua Indonesia. Ion banget, simple. Parkirnya lega, langsung terintegrasi ke mall. Betul. Parkirnya dia nggak di basement bro, gedung. Anda jangan pelit-pelit. Nambah gedung lagi Central sekarang. Park. Nambah gedung. Gila. Ion tuh gila. Gue 5 tahun tinggal di BSD. Seumur hidup gue tinggal di Jakarta. Baru pertama kali gue ngelihat mall nambah gedung buat parkir. Buat parkir tanpa bikin mall baru. Gak buat mall baru. Gila. Gue pas ngelihat ini lagi bikin gedung baru kali ya buat Ionnya. Ini buat apa mas? Parkir. Hah? Parkir doang? Iya, sama parkir motor. Motornya dikasih shelter. Motornya dikasih gak shelter. kehujanan. Gila. Nah sekarang Ion misalkan mau naruh placing produk gitu, naruh mall di sini kan bisa. Terima kasih Ion. Dekat juga kerjasamanya gampang TikTok ya. Iya gampang. Saya juga BSD Club kok. Ini siapa tahu ownernya Ion juga nonton. Nah, abis PMCO, event gede apa selanjutnya yang lu cash? Udah skip sampai PINC ketemu lu. Selama itu PMCO tuh tahun 2018. 19. Abis itu PINC. Beberapa bulan setelah PMCO iya, kan. Cuman kan jauh kan, ada spare waktu itu yang tadi gue cerita, gue nggak apa-ngapain, nggak ada kabar dari Coender juga. Maksudnya gue tanya ya belum ada event gitu. Oh ya makanya lu nge-cash-nya yang community. Komunitas gue ambil. Sempat mau keluar gak sih waktu itu? Enggak. Tetap mau. Itu makanya gue aneh banget loh. Gue rasa teguh banget nih orang. Makanya gue tuh selama ini mungkin banyak ya di luar sana orang seperti gue yang selalu dengar kata orang tua, A lu ikut A. Ini kayak baru pertama kali gue decision making dan gue kejar terus gitu loh. Lu sempet nggak disuruh quit sama apalagi nyokap lu? Iyalah. Apalagi nyokap. Bilang apa nyokap lu? Ya jadi apa cuy, caster? Iya apalagi lu kuliahnya hukum lagi. Iya. Makanya kayak dia kan bisa ngeliat rekening gue kan. Dia orang bank kebetulan. Dia bisa lihat. Dia bisa lihat rekening gue juga nggak? Kalau lu di banknya sama dia bisa. Astaga. Tapi ya itu tolong jangan dicek penggelapan uang saya nanti. Nggak bisa sembarangan. Cuman dia tahu lah gue pemasukan berapa. Lu nggak bisa bohong dong berarti ya? Nggak bisa. Lu mesti bikin bank lain kalau mau bohong. Sekarang gue buat. Dan ada m-bankingnya. Pinter. Emak gue sampai kaget gue bisa pesen-pesen di e-commerce. Mantap. Mohon maaf ya Ma. Tante Anda sudah dipintari anak sendiri. Sudah tidak bodoh anak ini. Dulu kan lu bilang ke gue, lu mau belanja apa ya waktu itu? Gue bilang kenapa lu nggak ini? Oh lu nggak punya Gojek, nggak punya Grab waktu itu? Gue bilang kenapa? Gue nggak ada m-banking. Hah? Ini tahun berapa bro? Masih nggak ada m-banking? Gue takut jajan son. Sekarang buat akhirnya. Sekarang buat.
Nyokap lu waktu itu ngomong apa sampai lu nggak boleh lanjut? Sebenarnya dia itu bukan tipikal orang tua yang langsung ngejudge itu salah sih. Cuman gini doang, yakin. Dan dia ngasih gambaran, lu nanti hidup harus gimana loh. Jadi nggak mungkin. Bahkan sampai titik ini pun gue masih harus bermutar otak karena gimana pun ini bukan settle job kan. Iya. Itu juga buat perhatian teman-teman yang mau terjun ke caster. Anda pikir kita semua bahagia? Kalau tidak ada event, kicep anjing. Kicep, diem udah, gak ngapa-ngapain. Aduh, oke. Abis itu PINC yang di Bandung ya? Bandung. Yang kita ketemu pertama kali ya? Jadi sebelumnya gue ada yang online di kantor. Oh iya. Ada lucu juga nih. Apa tuh? Sebelum ke PINC kan beda lah mas sekarang. Sekarang ini gue bukan ngejelekin lagi, tapi gue lihat talent-talent sekarang yang setelah menang kayak apapun championshipnya yang modelnya adalah hunting caster atau apapun itu, gue lihat sekarang gampang banget masuk agency. Dulu gue sampai dateng, gue bawa CV, gue kasih bla bla bla, gue mau dong masuk agensi lu. Segitunya dulu gue. Jadi maksud Anda saya sombong? Enggak juga. Saya kan nggak masuk agensi. Ya bukan, maksudnya kan kalau lu kan memang tahu dunia e-sport kan. Iya, karena saya memang bagus. Gue bingung mau berlabuh kemana kan. Oh iyalah, udah pasti lah. Dipanggil PNC sekali sama Revival, habis itu gue kepincut lah family-nya kan. Terus thanks God waktu itu ketemu sama Mas Irli sama Claudia dulu manajemennya. Jadi datang gue kasih CV bla bla bla, akhirnya masuk ke Revival. Sampai lu yang minta ya? Gue yang minta. Karena gue bingung mau kemana lagi. Iya, karena ya waktu itu kan gue bilang buat caster kecil mereka yang mesti berusaha karena kalian masih ikan kecil. Betul. Ikannya udah pada gede-gede nih. Nah, kalau misalkan pada waktu itu lu ngehantemnya gimana caranya? Betul. Kan? Mau nggak mau ya dulu kalau kita try hardnya adalah gimana caranya event tuh bisa dicasterin. Sekarang tantangan buat caster-caster yang mungkin masih kecil adalah gimana caranya lu bisa dipanggil ke event yang gede. Betul. Nah dulu tuh zamannya Ojan emang susah banget bro. Parah sih. Udah dulu. Big name semua. Masalah number mereka udah besar juga kan. Ya itu akhirnya ya battle of quality. Akhirnya gue pelan-pelan. Bukan battle sih, lebih ke arah akhirnya climbing. Iya climbing. Grinding, benar-benar grinding. Betul. Ya itu dapat masukan dari lu. Terus juga beberapa temen juga yang sampai sekarang thanks God tongkrongan gue sekarang adalah literally temen gue gitu. Jadi dia ikutin gue dari dulu gitu kan. Gak pernah ngejudge job lu ini. Pertama kayak ya bukan job pada umumnya. Dan yang kedua dia gak pernah ngejudge ini bad job gitu loh. Iyalah. Ya itu maksud gue. Baguslah kalau begitu. Nah akhirnya circle lu sehat. Akhirnya ya karena itu gue tetap semangat. Mungkin itu salah satu support system gue juga sih sampai sekarang. Akhirnya ya udah grinding ya thanks God. Long story short masuk PMPL SEM 1. Cerita dari PINC ya. Yang di Bandung tuh gak bakal lupa gue. Wah gila sih. Yang lu pulang duluan kan? Emang karena iya. Gue ketiduran. Lupa gue. Kan lu ada event atau apa gitu malamnya lu masih ngedit ingat gue tuh. Itu lagi event apa ya? Gue lagi ngerjain apa? Lu ada ngerjain sesuatu pokoknya. Lu bawa laptop ke. Kita kan harusnya satu hotel kan? Satu kamar kan kita itu. Cuman lu pulang duluan. Kan iya. Kamar lu masih tidur ya? Masih tidur. Kan kamar kan jam 12. Gue inget. Ngoroknya kenceng banget bro. Buat teman-teman yang parah. Gue kalau ngorok kenceng. Sampai gue udah mandi, udah banget kedebuk, masih tidur anjing. Pules banget, buset. Malamnya kan kita jalan kan, lu jalan kemana? Cibadak. Iya, gue ketemu temen kan. Nah, jadi pas late come to hotel ya kira baru tepar udah agak malam sih. Iya. Anjir. Kita cuma berdua ya? Waktu itu ada Mas Ger. Tapi Mas Ger kan? Iya. Iya. Dan Jelly waktu itu masih jadi tim manager ingat banget gue. Kan Flash main. Iya Flash. Inget gue itu ya ampun. Kalau ada yang putih sendiri tuh keliling-keliling mall. Oh iya. Jelly ternyata sekarang gue kenal. Kecil, annoying, ngip Jelly tuh. Anjir PINC gak bakal lupa. Oh sama Cimomo nge-cast kita. Oh iya ada Momo, sorry Momo. Bukan Momo. maksudnya Anda tidak terlihat ya. Kita emang ingatannya aja yang buruk. Nge-cast. Gitu. Kita berapa hari ya waktu itu ya di sana ya? Dua hari doang ya? 2 hari. Sabtu Minggu gitu gak sih? Gue lupa sih. Sumpah gue udah bener-bener lupa banget. Itu udah lama banget sih. Sabtu Minggu lah. 2019, 2 tahun yang lalu. Anjing ingatan gue buruk banget. Tapi kan memang abis itu event macam-macam Son. Jadi ya gimana? Abis itu COVID skip lagi. Iya. Abis itu lu PMPL. Iya. Langsung kan. Bahasa Inggris. 1 bulan full. Lu nyangka gak lu bakal dikasihnya Inggris? Enggak. Gak nyangka. Siapa yang ngasih lu waktu lu ditawarin buat jadi caster bahasa Inggris? Dulu PO nawarin ya. Lu bilangnya apa? Awalnya gue takut. Abis itu ya kembali lagi gue thanks God buat Early sih. Dia langsung kasih semangat kan. Bisa kata dia. Udah nge-cast English
gitu. Lu pasti bisa gitu. Karena mungkin tadi karena gue berangkatnya nonton CS:GO bla bla bla, banyak istilah FPS-nya masuk dan dipakai saat di INC. Bener. Mungkin dilihat kala itu ya akhirnya gue ngekes English lah di PMPL season pertama. Anjing, habis itu berarti udah branded aja ya, PMPL 1, PMPL 2, PMPL 3. Saya tidak dipanggil. Aduh. Gak apa-apa kok, gue gak bete kok. Gue bercanda doang ya ini kalau lu nonton nih. Chill kok gue. Nah gue kan ini udah kira-kira udah nyampe masa sekarang lah. Karena PMPL season 2, season 3 kan berarti masih 2020 lah ya. Season 3 kemarin 2021. Season 3 kemarin. Sorry nih gue gak ngikutin banget. Santai. Tapi saya kalau dipanggil saya pasti ngikutin. Cepat kok Wilson. Enggak kok. Enggak usah. Udah kebanyakan casternya. Kasih job gue ke Fauzan aja udah. Nah, apa ingatan terpahit lu soal jadi caster? Oh, terpahit ya? Terpahit. Ingat nggak? Ada. Tapi sebenarnya ini tadi cerita skip sih. Cuman kan selain event yang tier 1 ada PCC kan. Gue inget kala PCC Community Cup. Oh iya, Community Cup. Tapi waktu itu yang pegang tuh Indo Esport kalau gue nggak salah. Iya, Indo Esport Jakarta Utara. Nah, itu tuh lagi bertepatan PMCO yang pas sama Wolfie ke China. Jadi PCC siang, PMCO sore gitu lah istilahnya gitu ya. Nah, ingat banget waktu itu masih figur tuh pasta Wolfie kan. Sejak PMCO yang Indo itu. Habis itu gue nge-cast. Gue gak bisa sebutkan nama. Gue punya partner caster lah waktu itu. Dia miskom telat 1 jam. Jadi saat dia datang pun dia udah warawiri kan. Udah bingung gitu. Dan sayangnya juga dia gak terlalu nguasain in game. Jadi kala itu gue masih mungkin gue ngelihat diri gue masih egois. Karena gue cuman berpikiran gue bisa perform bagus. Ternyata buat teman-teman semua kalau nge-cast tuh gak segampang itu. Lo harus tahu partner lu juga. Nanti yang bisa dibahas gimana gitu kan. Gue dominan saat itu. Akhirnya terbagilah kubu. Ada namanya cewek kan selalu ada yang membenarkan gitu kan ya. Dia ngebelain ceweknya, ada yang ngebelain gue juga. Itu akhirnya chatnya kalah dengan yang hujat kita berdua akhirnya. Dan yang nonton 80.000 Son. 80.000 kalau Community Cup karena nungguin yang sore itu. Kayak ngabuburit PMCO. Betul. Itu sampai komentar tuh dari mulai ngatain suara gue yang masih track doang sampai fisik itu ada sesuatu gue balik nangis tuh. Nangis gue di Gojek. Seriusan. Sumpah. Iya, gue buat story. Kayak... Ya keluar air mata lah gitu. Nangis sedih lah gitu kan. Bukan nangis yang bener-bener kejar gitu enggak. Sedih aja kayak aduh kok gini banget ya. Habis itu ya thanks God-nya lagi. Ya itu gue sedang di Revival up until now masih banyak yang backup gue lah. Kalau itu Pulung sama KB langsung kayak emang gitu awal-awal gitu loh. Jadi ya take care aja. Yang penting lu tetap eksis, tetap lakukan yang terbaik. Nanti pasti lama-lama orang akan ada yang attach ke lu juga lah gitu. Sampai sekarang akhirnya Eldoge dicariin tuh. Aduh. Kenapa Eldoge gak jadi caster aja sih? Lu kan juga ada nyariin sound di kolom komentar. Emang iya? Ada yang nge-tag lu kok. Sumpah. Iya. Kalau yang nge-tag gue tahu. Iya, maksudnya di kolom komentar Instagram kan ada yang nge-tag. Itu masih ada. Anjir. Ya, gitu dah. Ngapain sih kalian masih nyariin gue? Gue udah gak bakal dipanggil lagi dah kayaknya. Aduh. Sedih gue. Enggak sih, biasa aja sih. Kalau mau dipanggil lagi gak apa-apa. Aduh udah kode keberapa gitu. Berarti anjir ya semua caster, apalagi caster yang baru nyemplung ya, pasti ada fase dihujatnya sih. Ada. Itu udah pasti, itu udah pengetahuan umum lah. Tapi sekarang enggak. Oh gitu ya. Kalau sekarang. Karena yang gue lihat ini gue nggak akan ngebahas sisi dramanya ya. Lebih ke arah penonton pun terliterasi sekarang. Jadi dia lebih bisa ngehargain orang. Dan orang yang datang pun karena udah melihat track record yang sebelum-sebelumnya, kita juga lebih welcome. Sekarang ya dia cepet belajar lah gitu. Jadi nggak yang sorry tuh saya nggak retarded banget gitu loh. Nggak kayak gue dulu yang track teriak doang, yang ngatain orang cupu. Gue ngatain orang cupu. Sumpah. Serius. Dan di post di PUBG Mobile Esport. Yang gue daftarin buat PMCC, dia nembak tidak kenal cupu sekali. Goblok. Anjing goblok banget sih kalau itu. Udah gak ada kayak gitu guys. Udah profesional. Kalau gue jadi jurinya sih lu bisa nge-case gak sih? Tolong. Untung mungkin dulu jurinya salah satu Bang Pen kali ya. Ngeliat sisi uniknya kali. Kalau enggak udah gak ada gue di e-sport sekarang. Anjrit. Emang lu waktu nge-case sama gue lu masih teriak-teriak ya? Ya kan lu yang ngomong kalau nge-case jangan semuanya hype. Oh iya. Lebih ke arah ke sana sih, hype terus gitu lo maunya karena goblok sih dulu. Iya, memang goblok kok itu. Gue akuin kok.
Fauzan tuh paling sabar kalau gue gas, tau gak? Karena tapi memang gue pas nonton lagi agak cringe gitu loh. Emang iya? Lu kalau lu nonton lagi sekarang waktu itu season 1 gue nonton lagi pas saat PNC gue liat lagi kan, karena gue gak mau jelek lah, ini kan Pro League pertama gitu kan. Iya. Buat PMPL season 1 ya. Iya bener dong, gue teriak-teriak doang aja, bener-bener wah, dia ke kanan, dia ke kiri, bla bla bla, gak ada turunnya tonnya anjir. Nah, itu salah. Gue waktu nge-case sama Fauzan pertama kali gue inget kayaknya cuman orang gak ada capeknya. Penonton lu kagak napas goblok. Capek kenapa sih? Orang-orang di Bandung itu yang ngeliat aneh juga kali ya. Teriak terus dia orang aja dari atas. Dari atas sampai bawah ini game-nya panjang nih bro. Ini suara udah serak hilang habis ini kayaknya. Habis itu PMPL season 1 nge-cast bahasa Inggris. Gue juga waktu itu PMPL season 1 Inggris dulu. Iya, banyakan Inggris malah. Justru ya. harusnya gue Inggris harusnya full English kan. Terus tahu-tahu dipindah ke bahasa Indonesia. Dada Jelly, dada Doge kan waktu itu. Gue ingat banget tuh, karena Inggris kan di pojok ya. Iya. Dan itu awal-awal Covid kan, jadi awalnya main, jadi studionya segede gaban. Tiba-tiba player hilang semua. Tiba-tiba playernya hilang, studionya jadi dingin sekali. Dingin sekali. Anjrit. Gila itu. Itu good old days lah dulu. Waktu masih bisa nge-cast di panggung. Dan ada pemain ya. Tapi di season 1 ada salah satu kejadian mentaling up gue juga sih. Apa tuh? Ada season 1 itu inget banget gue lagi nge-cast sama Jelly, monitornya mati. Oh iya, gue inget. Iya. Yang mesti Iya, monitor mati sekitar 3-5 menit guys. Itu gue bukan ngejelekin IO-nya atau apanya, itu biasa terjadi lah. Itu udah misteri panggung. Itu misteri panggung, ada aja terjadi. Gue ngertiin pasta ngomong apa. Oh lagi ngomong ini, terus gue elaborate, gue coba ngomongin di English. Itu bener-bener kayak ya udah, daripada diem kan, ya kan, dan daripada gue bilang the monitor is problem atau apa kan, gue ngomong aja udah. Terus Donna datang langsung story, inget banget gue itu salah satu. Gue inget. Ya. Ngomong apa sih lu? Monitor mati kalau ngomong ngarang ya ngarang. Itu dengan pasta ngomong. Tapi ya itu maksud gue salah satu mentalin gue. Oh karena gue cinta gamenya, gue bisa elaborate dikit-dikit. Iyalah. Itu apa namanya, plan B. Anjir. Gue inget banget tuh dulu waktu PMPL season 1 jadwal kan kita kadang ini kan, kalau kadang suka diubah kan. Kayak gamenya tahu-tahu gue jadi game awal, game terakhir. Betul, masih beberapa nggak fix lah. Terus kan lu tahu sendiri event nih ya nggak bakal selamanya mulus. Udah pasti bakal ada misteri panggung. Kadang lu bisa good days, kadang lu bisa bad days. Nggak tahu penyebabnya apa ya, bad days aja. Bad days aja bener. Gue inget banget, gue dapet match kelima waktu itu. Kita 6 match kan biasanya. Dapat match kelima, kayak ya udahlah. Bentar lagi kelar nih, gue duluan ya. Gue nyetir pulang, nyampe rumah aku belum kelar nih. Anjir, kenapa nih match ke-6 ya belum kelar. Ada error kan, ada error rematch anjir. Kasian banget ini teman-teman gue. Ya apalagi caster Inggris. Iya, cuman berapa orang? Cuman awalnya cukup banyak ya, ada Kresna, ada Wibi, ada kan? Yota justru final. Final ya? Kresna Wibi itu regular season. Tiba-tiba final berkurang. Tapi Yota masuk. Setrap anjir nih caster. Kalau caster Indo kan main ada 4 ya. Iya, ada 4. Ganti-gantian. Tambah host, Dona kan tambah 1. Host. Nggak disetrap-setrap banget lah dulu. Terus akhirnya PMPL 2, lu jadi apa PMPL 2? PMPL 2 gue udah mulai collabo caster sama analis. Tapi banyakan caster season 2 masih. Nah, season 3? Season 3 gue cuman nge-cast 2 game. 2 hari, sorry. 2 hari. Sisanya analis. Kenapa jadi analis? Emang Anda sepintar itu? Enggak, padahal. Bukannya Anda lebih cocok jadi caster? Iya dong. Cuman ya itulah, ada porsi lah gitu kan. Dan di season 3 kan penambahannya cukup banyak ya. Kan season 1 ada Sanskui, tapi itu Sanskui itu menurut gue salah satu orang yang itu dia. Makanya dia dapat 1 game doang, ya udah gue ajak ke rumah, gue ajarin cara nge-cast. Karena menurut gue terrible banget Sanskui, annoying banget suaranya karena cempreng gitu kan. Season 1 Sanskui. Wah, kacau sih, dihujat juga dia kan. Ngapain sih? Makanya main juga nggak terlalu main dia. Habis itu gue gue bilang lu cari kayak, jadi dia tracknya akhirnya kayak gue nyari tim-tim komunitas, dan karena sosial media makin gede akhirnya Sanskui yang lebih dekat ke komunitas. Benar. Saat itu kan. Nah di season 2 dia udah mulai enak case-nya. Nah di season 3 karena ada PMCC berikutnya dengan 2 masuk, walaupun akhirnya cuma Windy yang dipakai, jadi makin banyak lah caster variasinya kan. Nah mungkin Tencent melihat kita butuh juga sosok yang serius. Nah kan gue kalau nge-cast pun bukan nge-cast yang banyol. Sanskui ada pantunnya, Pasta ada banyolan-banyolannya. Nah gue kan lebih mirip ke Wolfie nih. Cuman kan yang gue lihat tandem Pasta Wolfie ini kan masih kuat banget. Akhirnya gue
taruh di analis season 3 banyak kan. Iya loh, Sanskui itu perkembangannya luar biasa. Luar biasa Sanskui. Dari season 1 nih orang ngapain sih sampai sekarang dia bisa swipe up duluan. Dan di atas gua followernya. Sumpah. Yes, jauh. Anjir. Karena dia banyak caster dari PMGC, dari PMPL. Sukses ya Sanskui ya. Pantes maunya diantar sekarang. Nah, itu dia. Jadi gue ya wajar aja di supir Sanskui ya. Wah, gila ya. Kacang lupa kulit ya Sanskui. Kulit parah. Parah sih Sanskui anjir. Terus gimana? Lu bahagia enggak di PUBG Mobile? Masih bahagia di PUBG Mobile? Masih sangat bahagia kok sampai sekarang. Cuman ya gitu, ada problem yang mungkin nggak bisa banyak gue cerita, tapi gue harap kalau memang dari pihak Tencent, pihak PUBG Mobile nonton, ya talent kalian ini bekerja sebaik mungkin lah untuk kalian, istilahnya gitu. Mungkin cuma itu yang bisa gue omongin sih. Dan percaya terutama yang dari season 1 semuanya breeding community, including Sanskui. Iya, cuy. Kita nggak ninggalin komunitas, kita buat konten, kita main bareng mereka. Cuman memang tidak sesering memang yang content creator gitu kan. Jadi ya jangan putus panggil kami. Gitu. Iyalah, coy. Ini gue tuh waktu lu masuk ya, waktu nge-cast PIN sih gue mikir, ini caster bagus juga, kayaknya suatu saat nanti gue bakal di-replace sama orang ini. Waduh, beneran aja anjing. PMPL season 1 kok gue gak dipanggil, Doge yang dipanggil bangsat. Kayak, season 2 season 1 gue nge-cast, season 2 kok gue gak dipanggil, yang dipanggil dia nih, si anjing ini. Berarti emang bener kayaknya emang dia lebih bagus dari gue. Saya lebih murah. Itu ada benarnya. Tapi sekarang lu lebih mahal dong dari gua. Enggak juga. Enggak. Jangan bohong. Enggak bohong. Demi air putih. Demi air putih. Enggak bohong. Gua pengen nanya deh. Siapa partner nge-cast terbaik lu? Gua sekali tanya deh. Hands down Jelly. Oh ya? Yes. Jelly kan annoying. Up until now. Karena gini, lawakan gue nyambung sama dia pertama. Lu bisa nyambung lawakannya sama Jelly. Cringe gitu kan awal-awal. Secacat itu lawakan dia bisa nyambung. Sama yang kedua, hype-nya tuh balance. Gitu. Dan dia nguasain in-game. Berarti lu tandem sebenarnya. Tandem terbaik lu adalah Jelly. Dan sebenarnya kan enak cowok-cewek kan sebenarnya. Jadi gua bukan tandem terbaik lu. Enggak, jelas enggak. Udah berani loh dia. Dia udah berani loh. Beda. Saya bisa ngatur talent-talent di Indonesia nih. Gue belum selesai, Son. Nge-cast di game apa aja. Lu jangan macem-macem sama baru gue angkat nih kok. Kalau sama Wilson, dia adalah bukan partner. Wes, apa tuh? Lebih ke arah role model kalau. Tadi tuh ada bahasa yang lebih bagus tapi lupa tiba-tiba anjir. Kintil lah. Tapi bisa-bisa aja gue sampai terharu. Tapi ya gue look up ke lu Son waktu itu sih. Masa iya? Kayak, iya, karena kan gue season 1 ngeliatin kan kayak gimana lu bring the hype, gimana lu lowering the tempo lagi gitu kan. Bagus dia, cuman kalau di English dia cuman yes, I'm agree. Kampret gak? Enggak ya, itu bercanda anjing. Ya? Itu cuma satu kali gue kayak gitu. Itu gue inget banget waktu nge-cast bahasa Inggris. Gue lagi ngobrol-ngobrol. Bayangin kalau gue nge-cast cuman yes, I agree doang. Bete gak lu? Bete sih gue Son. Lagi yes. Dia kasih analisis tuh yes, I agree. Anjir. Soalnya dulu tuh gue bete banget sama orang yang udah dikasih analisis panjang lebar, bener banget. Jadi itu sarkasnya kesana ya Son ya? Iya. Itu sarkas gue sampai live waktu itu. Live betul. Gue bete banget sumpah. Karena banyak banget, nggak banyak sih. Beberapa kali gue dapet tandem yang mungkin pengalamannya masih kurang atau gue nggak tahu ya. Menurut gue pengalaman bukan jadi masalah. Tergantung lu ngerjain PR lu apa enggak. Research atau enggak. Research apa enggak. Kalau lu niat, lu nge-case-nya niat, lu pasti ngerjain PR lu tahu siapa yang main, lu tahu segala analisisnya at least basic lah. Iya. Jadi begitu dilempar kasih analisis nggak cuma iya bener banget. Nggak cuman masalahnya kalau sekali dong iya bener banget ya it's okay lah. Iya, pasti ada lah kayak sepanjang game juga anjing ngomong iya bener bangetnya. Itu dia guys. Buset. Kayak gue udah kasih analisis at least respon dikit gitu loh. Iya tadi kita lihat begini. Iya bener banget. Bener banget. Saya juga mau tuh nge-case ngomong iya bener banget ya? Enak bayarannya sama anjing. Betul exposure sama ya kan. Aduh. Terus lu kan sebelumnya punya kafe. Apa kabar kafe? Wah udah gak jalan bro. Lagi gak jalan ya COVID ini lah semua. Jadi ya breakdown lagi. Mudah-mudahan lah after this. Aduh COVID ini emang total shit sih ya. Iya sih. Kelar COVID ini bisa bangun lagi lah. Ya semangat lah teman-teman semua. Ini sedih banget. Tau gitu gue gak nanya. Jadi teman-teman nanti kelar COVID kalau ada kafe di Pamulang main langsung. Tapi justru adek gue sekarang buka. Oh ya? Ya. Buka apa adek lu? Buka kafe juga. Buka kafe juga. Temen-temennya. Dan untungnya kan dia udah
setelah apa sih COVID yang lagi hype-hype-nya sekarang udah new normal ya bahasanya. Dan dia bisa untuk settle. Oh lumayan. Betul. Oh berarti lu tertarik untuk buka kafe lagi? Pengennya sih, cuman gue harus pikirkan konsep yang berbeda pasti. Yang benar-benar langsung bukan karena modalnya gede ya, lebih karena hype-nya tuh bisa gede gitu. Cuman belum kepikiran sih. Sekarang masih kepikirannya PMPL season 4. Jangan, PMPL saya dipanggil atau tidak? Saya dipanggil atau tidak ya? Nah, kan? Gue gak bakal dipanggil sih, gue ngomong itu pun. Tapi lu pernah nge-cast Valo? Pernah kan lu nge-cast Valo Kaskus? 2 kali. Koda Shop gimana rasanya nge-cast Valorant? Waduh, pusing jujur. Pusing banget karena 3 kali berarti sama lu sekali juga kan? Emang iya? Iya, sekali kita pernah yang di Southeast Asia yang sama Yudi. Oh, iya yang di Supreme. Iya, di Supreme. Tapi iya, justru kalau gue pikirkan, gue nge-cast Valo sampai yang terakhir kemarin justru penurunan. Karena pada saat nge-cast sama lu masih main gue. Iya. Masih enak tektokannya. Walaupun ya meta gue mungkin gak terlalu hafal. Nge-cast kedua sama almarhum Volva masih enak karena gue masih main. Yang kemarin udah lama banget gak main kan. Jadi cuma ngafal skill doang sama nanya adek gue meta-meta di carry jelly full banget di carry jelly. Pusing nge-cast Valo. Pusing banget. Karena asetnya itu yang gue belum familiar sih. Iya sih. Skill-skillnya keluar. Gue juga kayaknya kalau disuruh nge-cast lagi PUBG Mobile sekarang gue pasti tahu banget sih. Kan ada merah biru itu kan di atas. Gue bingung ini tim musuh yang mana ini mana. Waktu itu sempet cacat emang asetnya. Jadi suka ketuker-tuker kayak aduh tolol banget. Nah itu sih gue masalahnya. Gue juga kayaknya kalau sekarang disuruh nge-cast PUBG Mobile pasti cacat deh. Saya. Enggak sih, gue pasti bagus banget sih. Nah itu dia Wilson yang gue kenal guys. Nggak men. Gue kemarin nonton aja, nonton PUBG. Sekarang tuh season berapa sih? Sekarang season 3. Sekarang baru selesai. Yang kemarin season 3. Gue kemarin nonton season 3, nonton, ngeliat orang main kan. Hah? Gimana ini anjir? Gue udah gak nyampe otaknya ngeliat sebanyak ini orang main di dalam satu server. Kayak biasa 5 lawan 5 kan. 5 on 5 paling kan. banter apa kayak flash-flashan aneh segala macam, burung terbang. Kayak apa ini buset. Ada tim lagi datang, tim datang ya kan. Gue kayaknya udah gak bisa ngikutin sih. Metanya juga gue udah ketinggalan banget. Meta sekarang udah gila. Apa anehnya PUBG Mobile sekarang dibandingkan dengan season 1? Season 3 paling pecah. Hands down. Apa perbedaannya menurut lu? Kalau Empower itu udah klise banget lah ya. Rotasi, timing ini udah nggak textbook, nggak bisa lu baca. Oh ya? Yes, circle juga gila banget season 3 son. Lu bayangin pulau terpisah sendiri Sanok bisa jadi circle? Hah? Yang terpisah dari? Iya dari map utamanya. Itu di circle. Jadi circle. Bisa udah condong ke selatan nih, Erangel ke Sosnovka, balik lagi ke pulau utama, berenang semua orang-orang. Emang season 3 hands down paling seru. Cuman paling seru ya? Ya itulah kemarin banyak miskomnya aja sih intinya kalau gue bisa ngomong sih. Karena mungkin bukan Indonesia yang handle semua ya. Jadi ada banyak hal yang akhirnya gak maksimal. Cuman dari gameplay udah paling seru. Karena orang belajar semua dari PMGC gitu. Dan tidak hanya di Indonesia, bahkan juara-juara PMGC, maksud gue yang masuk PMGC, kayak kelas Digital Athletics di luar sana gak jadi top 1 kok. RRQ Athena yang tiba-tiba bubar nggak jadi top 1 lagi, justru tim Bacon sama Face yang kuat. Apa itu tim anjing? Tim Thailand baru-baru semua, betul. Malaysia misalnya tim Secret udah nggak dominating lagi. Tim-tim baru juga justru kuat. Indonesia kemarin Genesis Dogma bro, tim komunitas. Gue nonton dari PCC, tiba-tiba bisa top 3 anjir di grand final. Top 1-nya si Geek Fam kan? Geek Fam. Nah, itu Geek Fam juga ngagetin. Iya. Makanya udah bukan lagi benar-benar condong satu tim. Kayaknya dulu lu kalau season 1 lu ngebisikin nanti season 3 yang menang Geek Fam. Pasti lu ketawa kan? Iya, pasti lul. Mimpi. Kan benar-benar better dominating kan. Tapi udah tambah apa lagi tadi? Terus tambah pay. Kemarin ada pertama kali Peace Elite Asia Invitational yang Indonesia join. Thank you banget Imperium sama Maxman ngajak gua nge-cast bareng karena Indonesia nggak ada broadcastnya kan. Jadi ya gua kembali lagi nyoba nge-cast English. Dan sama native susah banget bro, gila pusing. Udah pasti lah. Gila banget. Iya gue lihat di story lu nge-cast sama bule kan. Iya, yang Maxman itu juga dulunya caster CSGO juga. Oh iya. Iya, sama John Allen gitu-gitu. Nah, akhirnya cast sama dia, gue cuma bisa akhirnya ngasih analisis tim Indonya karena kekurangan vocab gue sih. Gue tahu nih mau ngomong apa tapi sulit kan. Yeah. Cuman yang gue tangkap sebenarnya momentumnya bisa nge-cast sama mereka. Yang kedua, tim Cina segila itu 4AM sama Nova yang top 1-2 di PMGC nggak lolos PI. Sumpah. Yes. Malah yang lolos adalah Wibu Gaming, tim emang kuat banget. Yang kedua, Huya itu tim streamer son. Streamer.
Soalnya tim streamer kemarin juga buat kejutan di Valorant. Valorant juga ya. Tim Korea yang win streaknya tuh 103 kalah sama si tim streamer ini. Anjir. Untuk pertama kalinya dia kalah. Abis itu kan di Valorant tuh ada Challengers. Challengers itu nanti masuk ke Masters di Reykjavik. Vision Strikers ini yang udah menang 103 kali gak masuk. Anjir. Kalah sama tim namanya Nocturne. Yang streamer itu. Bukan yang streamer juga kalah lagi. Kalah juga sama tim itu. Iya. Wah, out of nowhere gitu ya timnya ya. Nocturne emang jago. Cuman kayak waktu itu Vision Striker kayak Bigetron-nya lah. Siapa sih yang nyangka bisa kalah gitu ya. Bentar, apa gilanya tim Cina? Gue jadi penasaran nih buat belajar gitu kan. Karena gini, pertama di PMGC gilanya mereka kan kita kaget. Dia nggak pernah main Sunhawk, dia nggak pernah TPP, juara, ya kan? Nah. Tapi gue berpikir memang lebih susah adaptasi TPP ke FVP daripada FVP ke TPP. Iya dong. Iya, FVP kan lebih kuat mental lu. Di kemarin PI tim Indo tuh bisa kuatan. Sorry to say buat fans Bigetron dan Geekfam harus lebih belajar lagi. Segila itu rotasi mereka, timingnya gerak zona langsung maju. Gatekeepingnya segila itu, aim powernya lebih gila lagi. Weibo Gaming itu sampai hari kedua dari 10 game, 5 game dia chicken. 5 game dia chicken, Weibo Gaming. Kita diayam-ayamin banget. Makanya Huya yang tim streamer juga dapat chicken, RNG juga dapat chicken. Tapi yang mengejutkan adalah tim global itu Zeus, tim dari Mongolia bisa finish di top 3 di akhir. Karena dia tahu strateginya, cari tim-tim kecil yang nggak bisa fight di awal dia tabrak. Karena peraturannya adalah di PI kemarin zona pertama dan sampai zona kedua setiap kill hitungannya 2 poin. Beda. Dia kejar tuh kill awal. Pinter taktiknya. Betul. Berarti. Karena Press Pool juga gila sih bro, juara satunya aja seliga Indo. Total Liga Indo. Hah, juara satunya total prize poolnya Indo. Total prize pool Indo. Terus setiap match dapat kill terbanyak. Hari pertama sekitar 80 juta setiap match. Hari kedua 100 jutaan, hari ketiga kill terbanyak setiap match 200 kaya juta. banget tuh kayaknya ya. Kacau si tim Cina. Makanya kalau dari earningnya di Wikipedia tinggi banget tim Cina. Sekuat itu tim Cina. Rotasinya tuh on point ya mereka ya. On point banget. Dan ternyata saat kemarin akhirnya ngobrol sama Maxman, ketemu sama Isvan juga, tim Cina ini ternyata udah berpendapat ini adalah zona PMCO kala itu. Jadi ternyata ada patternnya. Dan kalau lu grinding bener-bener kuat, dapat patternnya. Emang iya kan? Iya, maksudnya kan nggak semua orang sadar itu sih. Dong, ya kan? Lebih karena orang-orang antisipasi nih main 3/4 zona atau 1/4 zona gitu kan. Ternyata kalau kita semua data dikumpulkan collectivity, namanya itu coding ya, pasti ada repetitif dong. Nah itu. Udah seniat itu ya? Seniat itu tim Cina, gila banget tim Cina bro. Hands down itu tim dia gila sampai kerandoman itu dia akhirnya nemu pattern yang dia pakai buat advantage-nya dia. Betul. Cina gila banget sih. Gue kalau pattern tuh sebenarnya emang udah omongan lama lah ya. Udah omongan lama sih sebenarnya. Cuman sampai seniat itu karena gue tahu, tapi ya mungkin kalau gue niat banget barulah bisa. Bisa, iya. Cuman searching sampai itu sampai bisa ditanamkan ke playernya kan juga nggak mudah. Iya nggak mudah lah. Kan ngapalin pattern sebanyak itu. Coach juga gak boleh masuk dong. Nggak boleh ngarahin anak-anak pada saat main kan. Jadi benar-benar udah by playernya dan mikro makro tiap player udah gila banget Cina. Iya sih, aimnya keras sih itu. Udah nggak bisa dipungkirin sih. Nggak bisa dipungkirin. Karena ya kalau misalkan lu tahu pattern tapi lu nggak bisa nembak, sama aja. Iya, makanya sekarang udah tahu bisa nembak, tahu pattern lagi, tahu kapan harus rotasi. Ngeri banget ya. Ngeri banget. Aduh, gimana nih e-sports kita? Waduh. Jangan sampai dong. Bisa lah, bisa step up, bisa. Nah, sekarang kan lu udah jadi caster terkemuka nih, Jan. Gua tuh gampang ngelihat caster terkemuka sama enggak, bisa swipe up apa enggak. Kalau udah bisa swipe up berarti terkemuka. Kalau gua kan masih caster ecek-ecek nih. Gitu, Bro. Ya kan? Enggak lah. Kira-kira apa yang akan membuat lu pensi jadi caster? Kapan lu bakal pensi jadi caster? Kalau gua udah dikejar duit, jago main kripto gua pensi. Apa koin lu itu ya Doge? Doge. Anjir naik 30% Gila, bro. Enggak, tapi gua enggak pernah punya cita-cita pensi caster. Bakal lu kejar ke ujung dunia? Iya. Ya sama kayak Om Awal lah. Up until now masih tetap nge-cash. Cuman mungkin tentu akan selalu memberikan wadah baru buat yang baru. Kalau misalnya gua merasa gua akan kurang, karena gua tetap akan kompetitif. Kalau gua rasa gua masih punya kapabilitas lebih dari dia, gua akan terus mengejar value gua. Gitu aja sih kalau gua. Nah, tips buat caster-caster baru, Jan. Caster baru jangan sombong yang pertama. Wish. Serius. Attitude lu harus dijaga, bro. Berarti gue gak boleh sombong dong. Kalau lu kan serama. Berarti boleh sombong. Boleh. Kayak gitu. Tapi tetap pokoknya di e-sport attitude dijaga, guys. Jangan lu ujung-ujung win something atau lu kenal seseorang lu jadi bossy, lu jadi ya gitulah. Jangan karena gimana pun ini bisnis jasa gitu loh. Lu hubungan interpretasi antara orang dengan orang lain. Jadi lu harus jaga
kepercayaan dia, lu harus tetap baik sama dia. Bukan ngejilat ya, bukan. Tapi lebih karena lu tetap baik sama orang tertentu gitu. Sama yang kedua harus banyak referensi sih. Gue walaupun udah nge-cast banyak event gitu ya, PMPL, gue tetap nonton caster luar. Kemarin gue nge-cast 1 hari sama yang caster luar si Maxman sama Imperium, gue dapat banyak insight. Bahkan as a caster pun gue dengerin radio. Kayak kemarin Prambors yang 50 tahun, gue dapat bahasa mereka gitu loh, gue bisa masukin. Jadi, nah ya kan, jadi ngasih warna terus gitu loh ke orang-orang. Dan kalau bisa, ini yang gue belum bisa kejar nih, lu harus punya ciri khas. Sanskui misal dengan pantunnya, itu lebih bagus. Karena gimana pun ini industri entertain gitu kan. Iya, karena kalau misalkan lu sama dengan orang lain persis, plek ketiplek, ya buat apa gue ngambil orang yang KW-nya kan? Betul. Mendingan gue ngambil yang aslinya aja sekalian. Atau kalau lu ada, bahkan yang berbahayanya ketika ada orang yang nyamain lu tapi numbernya lebih gede, bisa diambil dia malah. Lu malah bisa disingkirkan gitu kan istilahnya. Yang gue lihat sekarang sih gitu. Waduh. Itu sih gak bisa diomongin banyak-banyak. Tapi gue setuju sih buat ya kalau misalkan caster baru, mungkin ya jangan jumawa. Karena apa ya? Dunia tuh kecil banget. Iya benar. Apalagi dunia e-sports bro. E-sports tuh kecil banget. Karena ketika misalkan nih, kalau gue dipartnerin sama caster baru, gue kasih tahu nih misalkan lu tuh jangan begini-begini, menurut gue lu lebih bagus kayak gini. Terus dia merasa lebih jago daripada gue. Waduh, kesel kadang-kadang kan. Nah masalahnya saking kecilnya dunia e-sports itu, words spread fast. Jadi dari satu mulut ke mulut yang lain itu cepat. Dan walaupun nih misalkan dunia e-sports kan kecil, gue kenal lu kenal dia. Misalkan gue cerita soal keburukan satu caster yang gue nggak suka karena kesombongannya ini atau mungkin karena perilakunya, itu bakal nyebar. Betul. Sampai pada akhirnya kedengernya ke IO. Nah IO bakal kayak, oh emang orangnya kayak gitu ya, emangnya gini ya. Nah makanya memang menurut gue ya kita pinter-pinteran lah, jaga diri, jaga sikap. Walaupun memang mungkin kita dipanggil terus kayak gue di Valorant, saya juga kadang kicep. Makanya saya masih jaga diri nih. Dark jokes nih gak boleh dikeluarin terus-terusan bro. Saya hilang nanti anjir. Tahu-tahu bendera kuning di rumah saya kan. Waduh jangan sampai. Soalnya emang apa ya, lagi-lagi di dunia caster, ini dunia kita ya, kadang takut kan, kayak anjirnya ada orang yang lebih bagus dari gua. Nah, caranya gimana biar kita nge-keep trust dengan IO atau dengan game yang kita casterin ya, dengan berperilaku baik. Betul. Tapi jangan sampai terinjak-injak. Itu dia. Jangan sampai terinjak-injak guys. Karena nih, sumpah lu sampein dah ke pasta segala macem, ke Jelly kayak naikin gaji bareng dah. Yuk. Nih, logikanya adalah ayo lo. Kalau saya tidak ada manajemen, tidak ada masalah. Kalau ini masuk gak ya pendikat ya. Nih, karena menurut gua ini strategi bisnis paling awam, bro. Misalkan semua caster yang bagusnya ya, yang tier 1-nya naikin harga bareng, dia mau ngambil siapa? Iya, betul. Apakah dia mau gambling dengan ngambil yang caster baru? yang mungkin yang baru? Ternyata iya, terus kita gak dipakai lagi. Taunya caster barunya ngikutin banget bisa. Iya, ternyata lebih bagus lagi dari kita dan murah lagi. Waduh. Cuman maksud Wilson di sini adalah krusialnya caster itu makin ke sini ya, makin harus ada gitu di event. Jadi ya, karena udah makin kelihatan enggak sih kayak perbedaannya caster yang mungkin bisa analisis gamenya dalam sama yang mungkin cuman ya begitu-begitu aja. Ya, betul. Itu sebabnya mungkin ya menurut gua caster nggak cuman harus jaga diri tapi juga harus improve dirinya sendiri. Iya dong, betul. Lu kalau mau naik gaji ya casternya makin bagus lah. Nah itu dia, dan aspeknya banyak gitu kan. Makanya gue selalu bilang caster itu bukan cuma public speaking, tapi public speaking with passion. Iya benar. Ada passion, fuck up. Lu masuk ke dalam game, lu ngelihat gamenya, lu bakal nge-cast sebuah game dan lu misalkan nih bakal nge-cast game yang mungkin lu nggak tahu lah. Ya lu sebagai caster yang harus sudah dibayar. Menurut gue lu dibayar bukan cuman buat jam atau hari di mana lu nge-cast, tapi Hamin 2-nya, Hamin 3-nya. Persiapan apa yang lu bawa ke dalam sebuah game. Kayak lu mau nge-cast, ya lu kerjain PR lu lah, tim apa yang mainnya kayak gimana. At least lu tau lah basicnya, jangan males. Gampang, sumpah nih lu ada di dunia caster tuh udah bersyukur tau gak? Data udah banyak lah. Data udah banyak. Dulu tuh kagak ada data-data anjing. Sekarang lu nonton udah tinggal nonton. Iya betul. Terus gimana Jan?
Masih mau nge-cash PUBG Mobile? Masih banget. Gue yakin ini scene masih panjang. Apakah akan jadi pengganti Pasta dan Wolfie? Mungkin. Kalau menurut gue pengganti bukan term yang tepat sih. Pelengkap iya. Wes. Karena gue yakin scene ini panjang dan kenapa gue bilang panjang bukan hanya scene resminya. Komunitas pun sekarang seneng. Karena Pasta Flow nggak akan nge-cash semua game. Nggak mungkin. Pasti mati mereka berdua. Itu dia. Makin kesini lu nanti kalau masuk ke dunia caster walaupun ini persaingan, tapi pada intinya setiap orang tuh punya marketnya lah gitu. Setiap orang akan saling membutuhkan pada waktunya. Membutuhkan pasti. Jangan jauh-jauh di game yang sama deh. Di beda game aja. Misalnya kayak kemarin Wilson gak bisa ngisi di Valorant deh gue isi gitu. Iya kan? Sorry gitu. Oki, sorry Tio, sorry banget iya, gue. Maksudnya kayak gitu. Ada pasti ada ini ya. Nah maka daripadanya tadi kata Wilson, orang itu harus selalu berkembang. Jadi bukan berarti lu stuck aja nge-cash gitu. Gak bisa bro. Gak bisa. Sumpah. Gak. Karena akan ada waktunya mungkin suatu saat nanti kita akan kedatangan saingan baru. Pasti. Dan yang akan jadi pembeda kita dengan saingan yang baru itu adalah ya kita harus lebih bagus dari saingan kita kan. Betul. Walaupun pada pengennya sih kita sama-sama bagus, cuman lagi-lagi aduh ini bisnis. Ini kalau diomongin sikut-sikutan nih sikut-sikutan sebenarnya iya. Aduh gak baik nih. Makanya gue tadi ke arah komunitas. Gue yakin dengan komunitas makin gede, makin banyak event, ya pasti kepake lah gitu. Yeah. Jadi buat yang mau jadi caster mendingan tidak usah. Gak usah. Sumpah. Intinya gitu. Tadi omongan baiknya aja. Iya, ya ini basically kita ambil kembali semua kata-kata kita. Kalau mau jadi caster gak usah. Lu jadi PNS aja beneran dah. Jelas strata karirnya jelas. Main Bitcoin. Sumpah lu beli Doge kayaknya bakal $20,000 US. Ya mungkin ya. Karena tanggal 8 Mei kan diundang nih Elon Musk kan. Tinggal tunggu. Iya. Dia SNL kan dia. Ayo Indodax nih, Indodax. Gue toko kripto sih. Oh, lu toko kripto ya. Karena beli TKO kemarin. Aduh. Udah gak usah jadi caster capek, mendingan main saham falas. Betul. Karena makin banyak berarti lahannya makin sedikit. Iya, udah gak usah. Apalagi saya ini belum bisa swipe up, red card gak bisa naik, bro. Sumpah, gue tuh kadang bingung tau gak kayak mau post story dong sama post feed. Berapa? Gue gak bisa naruh mahal-mahal juga, gak bisa swipe up. Terus nih kalau misalkan ada yang lebih bagus dari gue, bisa swipe up lagi. Mati gak sih gue? Jadi kalau misalkan butuh nge-cash PUBG Mobile lagi, yo buat yang cantik-cantik atau yang ganteng jadi BA aja guys. Jangan jadi caster. Berarti maksud lu gue jadi BA aja. Wow. Thank you banget Jan udah mau mampir. Thank you banget udah mau menceritakan karirmu di dunia e-sports. Nextnya bakal gue undang Pasta. Wah Pasta seru bakal sih. gue adu domba dia. Waduh. Ya, menurut lu si Doge itu gimana sih? Waduh. Di-spill semua ya. Menurut gue Doge itu ceritanya gak bener. Waduh. Itu fix gue jadi Deddy Kobusernya e-sports anjing. Habis itu pas kelar gue ajak Flow. Waduh. Menurut lu Pasta gimana sih? Gue tuh gak suka ya. Gue tuh selama ini jadi bayang-bayang dia doang. Wah. Tiba-tiba muncul Tokopedia di sini. Seru banget. Oke, jangan lupa subscribe makanya siapa tahu drama itu akan beneran terjadi. Oke, thank you banget Jan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.